Be phenomenal every day. Halo guys, hari ini tepat tanggal 1 Januari 2022 ya. Jadi tahun baru, tanggal pertama, dan saya ingin mengucapkan selamat tahun baru 2022, di mana biasanya setiap awal tahun kan kita membuat resolusi ya, resolusi awal tahun atau target awal tahun. Nah, saya doakan untuk teman-teman semua, semoga apa yang teman-teman targetkan atau teman-teman inginkan dapat tercapai di tahun 2022 ini. Nah, untuk introduction kali ini saya akan membahas tentang market outlook ya. Di tahun 2022, bagaimana pandangan saya tentang IHSG setahun ke depan. Nah, sebelumnya saya ingin untuk flashback sekilas ya, di mana sejak Q2 2020 Indonesia kan mengalami GDP minus ya. Ini datanya saya ambil dari Trading Economics. Nah, sejak Q2, Q3, Q4 dan hingga Q1 2021 minus ya, 4 kuartal berturut-turut sehingga masuk ke resesi. Namun Q2 2021 naik 7,07%, Q3 2021 naik 3,51%. Nah, yang Q3 ini hasilnya kurang maksimal ya, karena diharapkan ini di atas 3,5%. Untuk Q4 sendiri kemungkinan ya Indonesia masih tetap akan masih plus ya. Cuman apakah mampu melebihi 3,51, kemungkinan besar juga akan lewat ya dari 3,51 ini. Nah, terus apa kaitannya dari tabel ini? Tentu kita tahu bahwa Indonesia sudah tidak masuk dalam resesi lagi ya. Dan sekarang ini tahapannya sudah bukan tahap pemulihan lagi. Ini tapi tahapnya sudah ke depan 2022 ini pemikirannya adalah sudah untuk mengejar, ibaratnya itu mengejar target sudah, bukan berusaha untuk pulih lagi ya. Namun ada satu kendala yaitu di Omikron ya, di mana Omikron ini kalau kita lihat datanya di Amerika sendiri itu penambahan kasusnya sudah mencapai 177 ribuan ya, dengan yang jumlah yang meninggal ada 507 orang. Kemudian yang cukup parah lagi itu di Perancis ya, ada 230 ribu, di Inggris 189 ribu, terus ada Italia ya. Jadi Eropa ini cukup banyak ya, jadi Perancis, terus Italia, Inggris ini 100 ribu lebih. Untuk Indonesia sendiri penambahan kasusnya itu sekarang 180 kasus ya, yang meninggal ada 6 orang. Sebenarnya kalau kita cermati dibandingkan dengan yang lain tentu ini angka yang kecil ya, 180. Namun Indonesia sendiri kan ini baru terdeteksi ya, maksudnya belum terlalu lama lah untuk terdeteksi varian Omikron ya. Nah, biasanya itu memakan waktu untuk mencapai puncak penyebarannya itu sekitar 1 bulan. Jadi ujian Indonesia nanti itu ada di akhir Januari atau di awal Februari. Apakah penyebaran dari COVID dengan varian Omikron ini akan seperti Delta kemarin atau tidak? Nah, kalau memang itu nanti ibaratnya tuh sampai membludak lagi seperti Delta ya, sampai rumah sakit penuh, nah tentu akan mempengaruhi dari indeks IHSG sendiri ya. Jadi IHSG apakah berpeluang turun? Ya berpeluang untuk turun kembali. Tapi apakah panik sampai seperti Maret 2020? Itu sudah susah ya kalau mau seperti Maret kemarin. Nah, namun Delta pun kan sudah kita lewati ya. Artinya sudah oke lah, gelombang yang brutal ya, Delta yang menyebabkan kematian itu sudah berhasil dilewati di seluruh dunia. Nah, sekarang tentu Omikron ini walaupun penyebarannya juga cepat, pasti akan terlewati juga. Tidak mungkin pandemi itu tidak berakhir ya. Nah, kalau lenyap ya nggak mungkin lenyap karena virus kan. Tapi kalau pandemi itu sudah pasti akan berakhir. Dan saya melihat sih sebenarnya 2022 ini Indonesia dan seluruh negara dan negara-negara di seluruh dunia itu harusnya sudah bukan memasang target untuk pulih saja, tapi sudah memasang target yang lebih tinggi lagi ya. Demikian pula dengan IHSG, seharusnya juga akan memasang target all time high ya. Nah, seperti itu adalah pandangan saya. Jadi krusialnya itu adalah di
Januari ini, akhir Januari atau di awal Februari. Nah, biasanya market itu kan merespon lebih cepat ya daripada event. Makanya kita bisa cek ya bahwa sempat IHSG ini sentuh 6.700 terus langsung ketika Omicron masuk itu drop ya. Ngedrop parah dan sekarang masih ada di posisi sideways. Jadi sebetulnya indeks kita itu sudah terkoreksi ya. Karena dengan adanya kasus varian Omicron ini. Nah, oke, sekarang saya akan masuk ya ke IHSG di mana hari Jumat kemarin hari Jumat libur ya. Hari Kamis kemarin indeks kita ditutup jelek sekali ya. Ini teman-teman bisa lihat di akhir sesi dibanting ya. Minus 0,29%. Nah, kalau kita lihat seminggu itu dia sempat naik terus turun ya. Jadi ya bisa dibilang ini masih pergerakannya sideways. Nah, dari sisi asing di hari Kamis kemarin itu asing out 223 miliar. Kalau satu minggu dia sudah masuk inflow ya. Jadi ini kabar yang sebenarnya cukup menggembirakan ya, di mana asing yang sebelumnya outflow terus dengan jumlah yang besar akhirnya dia inflow ya. Nah, saham apa saja yang paling banyak dibeli oleh asing? Itu saya searchnya selama seminggu ya, tanggal 27 adalah saham MTEK, MDKA, Bank Mandiri, Arto ya. Terus ada BEPS, TBIK, PTBA. Untuk yang paling banyak dijual ada saham Adaro, MTEL, BRI, BBYB, SMGR. Nah, tapi nominalnya tidak terlalu besar ya. Buy dan sell-nya sama-sama kecil untuk pergerakan dari asing. Jadi asing ini menurut saya juga masih wait and see juga tentang perkembangan Omicron ya. Terus kalau kita cek juga harga batu bara ada di level 169-an ya. Walaupun sudah turun tapi ini masih tergolong tinggi ya untuk harga batu baranya. Nah, sekarang saya akan masuk ke yang minggu lalu ya, di mana minggu lalu ini saham yang masuk di metode BNF hanya ada dua yang berhasil rebound, yaitu Kabak dan Kios ya. Yang saham-saham yang lainnya Cash, Rans, SKMI, dan Kuas masih gagal rebound. Nah, untuk yang berdasarkan technical and broker summary lebih mengecewakan lagi karena banyak yang turun ya. Yang naik cuma Adaro, dan Adaro ini pun naiknya tidak terlalu banyak, sedikit ya. Arto ini di hari Kamis perdagangan terakhir dia malah ambles ya. Terus Semen Gresik, SMGR ya dia masih sideways, MTEK juga masih sideways. Yang lainnya BGTG, Waskita dan Baca masih turun. Nah, Waskita minggu lalu videonya kan ada hitung-hitungan nilai sesudah right issue ada di level 680 ya. Dia malah bergerak turun kembali. Nah, mungkin saya akan sedikit membahas tentang Waskita ini ya. Dimana untuk Waskita, nah ini ya, Waskita kan ada di level 635. Sedangkan harga tebus strike-nya itu ada di level 620 ya. Jadi kalau misalkan saham Waskita ini jatuh di bawah 620, tentu saham strike-nya itu menjadi tidak berguna ya. Alias mungkin bisa menjadi 0 rupiah atau 1 rupiah lah, bukan 0 rupiah, 1 rupiah. Dan itu belum tentu ada yang membeli kalau harga induknya aja di bawah 620. Ngapain kita tebus di angka 620 kan? Logikanya seperti itu. Nah, jadi ini harga sudah mendekati di bawah, sudah mendekati harga tebus strike-nya. Nah, jadi kalau sampai di bawah strike-nya sih, ya saya rasa kok lebih kecil ya kemungkinannya dibanding dia bisa naik lagi. Karena kalau sampai nggak tertebus juga gawat bagi emiten Waskita sendiri. Nah, untuk pilihan saham minggu depannya, market akan buka tanggal berapa ya nanti ya? Tanggal 3 ya, 3 Januari 2022 market akan buka dan ada beberapa saham yang masuk metode BNF, ada MOLI dengan threshold 20%, KBLV, SKMI, SID, SNLK, dan SRAJ. Yang paling besar untuk thresholdnya ada di SNLK ya, 43,15%. Terus untuk secara technical and broker summary, yang pertama saya masukkan saham DSNG ya, CPO. DSNG. DSNG, nah ini dia masuk
kembali masuk ke area ini sebelumnya kan resisten ya kalau belum kejebol. Kalau sesudah kejebol akan masuk di ini menjadi support dan dia memiliki target resisten yang baru ya. Nah, jadi ini di SNG harga terakhir 500 kondisinya sideways. Secara broker summary dia ada big akumulasi. Tuh, kok data tidak ditemukan. Nah, ini big akumulasi dari AK ya 3,5 M yang jualan YP 1,8. Ya, tidak terlalu besar ya. Angkanya selama seminggu kalau segini nggak terlalu besar. Ya, jadi dengan target saya pasang di level 530 untuk DSNG. Next ada saham batu bara ya. Nah, karena batu bara ini harganya kan masih stabil di atas 100-an dan saya yakin sekali Q4 ini laporan keuangannya bagus untuk emiten-emiten batu bara. Jadi saya pasang dua langsung ya. Adaro dan PTBA. Itu Adaro ada di 2250 harga terakhir. Adaro. Nah, ini dia masih bergerak uptrend. Nah, yang perlu diperhatikan untuk Adaro ini kan ada bagi dividen ya. Bagi dividen sekitar 5 triliun ya. Jadi kalau kita bagi dengan market cap dengan jumlah lembar sahamnya 5 triliun, misalkan ini ya. Adaro jumlah ini share out-nya kan 32 miliar. Sedangkan dia bagi dividennya kan 5 triliun. 5 triliun kita bagi dengan 32 miliar. Maka akan mendapatkan angka 156-an ya. Jadi kemungkinan untuk ketika dividennya sudah sudah dibagi akan mengalami penurunan ya. Penurunan sekitar 150-an untuk saham Adaro. Namun karena saya berpikir bahwa laporan keuangannya itu pasti bukan pastilah ya. Maksudnya kemungkinan besar itu akan bagus sekali. Jadi saya masukkan dua emiten batubara ya, Adaro dan PTBA. Ini pergerakannya masih uptrend, belum patah ya untuk uptrendnya. Ada akumulasi dari CS ya, Credit Suisse 147 miliar yang jualan Maybank Kim Eng 114 M. Ini nominalnya gede banget ya. Yang kedua dari KI Cipta Dana 106 miliar yang jualan YP ya 68 miliar ya. Terus ada MG juga 96 miliar. Jadi tiga ini gede-gede ya. Besar-besar 147, 106 dan 96 miliar. Makanya ada normal akumulasi. Saya pasang target di level 2350. Dan next ada saham PTBA punya pemerintah ya, plat merah ini. Nah, dia memang ada big distribusi ya untuk emiten PTBA. Nah, ini dari siapa yang jualan? AZ. AZ ini Sukor Sekuritas. Biasa dipakai oleh pemain lokal ya. AZ ini. Nah, rentang harganya ini masih sideways untuk PTBA. Sideways ya, ada big distribusi dari aset, saya pasang di level 2850. Terus next ada saham SMDR ya. Ini saham di bidang pelayaran, Samudra Indonesia. Dia sempat mengalami naik, terus ada koreksi ya. Nah, yang cukup menarik di di SMDR ini, kalau kita cek di keterbukaan informasi ya, di sini ini ya ada laporan kepemilikan atau perubahan itu direksinya itu beli ya, beli terus ya dia. Ini Pak Bani Maulana ini setiap kali ada manajemennya pembeli kan ini ya akan dicantumkan di website IDX ya. 5.084.300 menjadi 5.135 di range harga 900 sampai 950 ini. Totalnya 51.000 saham ya. Terus di tanggal 29 ini juga ada transaksi kembali ya untuk pembelian. Nah, ini jumlah saham yang dibeli ada berapa? 51.000 tambah 20 berarti 71, terus 92.500 lembar saham. Dibeli di harga 935 hingga 1150. Jadi range-nya ini cukup besar ya. Makanya ketika manajemennya pun terus-menerus mengakumulasi membeli ya ini ya 29 Desember, 14 Desember, 10 Desember ya ini melakukan pembelian terus ya 23 November. Makanya saya masukkan untuk saham SMDR dengan harga terakhir 995, kondisi masih downtrend ya. Nah, ini ya masih downtrend di sini. Broker summary netral ya, yang buy dan sell kecil sekali, tipis sekali ya volume di SMDR ini. Jadi teman-teman kalau masuk pun tidak bisa banyak-banyak ya.
Dengan target saya pasang di level 1100 ya. Next ada saham HIL yang diisukan buyback ya. Nah, di sini saya melihat ada momentum penguatan ya di hari Kamis terakhir, di mana ini ada naik lumayan sekitar 4,9% dengan ada volume yang juga mengalami peningkatan. Ada akumulasi kecil dari PD ya 9,4 M yang jualan YP 10 M ya. Terus ada DX 6,9 jualan CS 6,3. Cukup berimbang untuk broker summary-nya dari HIL ini. Nah, cuman saya melihat ini ada momentum ya, momentum penguatan sekaligus dia menembus MA 200-nya yang garis pink ini ya, MA 200 dari HIL. Nah, saya pasang target di 1200 ya. Next ada saham MTech, salah satu saham yang paling banyak dibeli oleh foreign ya. Nah, ini garis foreign-nya ini masih terbang ke atas ya garis foreign-nya. Namun harganya dia juga memang kalau jangka long-nya ini, kalau kita lihat dari Oktober hingga Desember dia masih pola uptrend-nya. Tapi sejak pertengahan Desember ini dia pergerakannya sideways ya, di sekitar area MA 200-nya. Ya, biasa saham-saham seperti ini dia kalau jebol di bawah MA 200 dia akan turun tajam, atau dia kalau berhasil naik maka dia tidak akan menyentuh MA 200 ini, tapi dia akan jos naik langsung. Saya pasang target di level 2400, ada big akumulasi dari ZP ya. 88 miliar, terus AK. Oh, yang nomor 2 ini yang membedakan ya. Jadi ZP kan yang jualan KZ 96,8 sama 88. Ya, ini hampir kurang lebih sama kan. Tapi yang nomor 2 ini 52 miliar dengan yang jualan YP cuma 13 M. Ini yang jomplang ya. Last ada saham BFIN. BFIN ini memang sahamnya sudah naik cukup tinggi, tapi saya masih melihat loh, ini kok ada akumulasi cukup besar ya dari RF ini 54,5 M. Ini mencolok sekali ya transaksinya dari RF ini. Yang jualan ada KZ 10,8, ZP 59, ya ini kecil-kecil lah ya, dibandingkan 54,5 M ini. Nah, untuk saham BFIN sendiri sedang uptrend ya, terakhir di 1175 ada big accumulation dari RF ya. Dan saya pasang target di level 1250. Ini adalah watchlist ya untuk tahun baru yang akan dimulai perdagangannya di tanggal 3 Januari 2022. Nah, saya juga ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya ya untuk teman-teman semua sepanjang tahun 2021 ya. Kalau misalkan ada salah kata, mohon dimaafkan. Nah, saya juga meminta dukungan dari teman-teman dengan cara subscribe, like, komen, ataupun share ya video ini. Terima kasih untuk teman-teman semua. Cukup sekian untuk video kali ini. Semoga teman-teman sehat selalu, sukses selalu, dan cuan selalu. See you guys.